dalam rangka peserta pelatihan sertifikasi pemandu ekowisata. Tapi ini saya dapat info dari Pak Adi, ini langsung ya, nggak pakai mukadimah ya. Ya, jadi kemarin ya saya dapat info dari Pak Adi, Pak besok ada pelatihan sertifikasi untuk penggiat peserta pelatihan pemandu ekowisata. Oke, besok insyaallah jam 9 saya datang. Ternyata ada agenda lain harus ke Linggo, cuman tadi habis dari Linggo saya harus ke sini. Karena menurut saya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini adalah gerbang keberhasilan pariwisata Kabupaten Indonesia. Ya, Pak wisatawan kembali ke tempat kita lagi untuk repeat berwisata itu sangat tergantung kepada bapak ibu-ibu semua. Nah, jadi di sini kejelian bapak-bapak ibu-ibu di dalam memandu wisatawan membentuk experience sehingga menjadi pengalaman yang tidak terlupakan itu sangat tergantung kepada bapak ibu. Dan untuk mencari hal-hal ataupun moment of truth, titik kesan bagi pariwisata itu atau wisatawan itu tuh nggak ada ilmunya. Bagi saya nggak ada ilmunya, sangat tergantung kejelian dari bapak-bapak. Contoh sederhana, sebelum saya menjabat sebagai wakil bupati, saya menjabat sebagai kepala wilayah salah satu perusahaan BUMN di Padang. Ya, jadi kemudian waktu itu saya bawa orang-orang Korea, kebetulan dia kerjasama farmasi dengan perusahaan tempat saya bekerja, kurang lebih 3 atau 4 orang. Pertanyaannya sederhana, Pak mau wisata ke laut atau ke darat? Pilihannya ke laut. Oke, kita bawa ke laut. Saya sendiri belum pernah, saya orang Kapan, belum pernah ke Mande. Pada saat itu pertama kali saya ke Mande. Saya bawa orang Korea itu naik kapal, lautnya biasa aja gitu. Experience ya, biasa aja. Moment of truth, titik kesannya biasa aja. Kesutan biasa aja. Terjun biasa aja. Karena di tempat lain juga ada. Nah, tapi perjalanannya itu, ending dari perjalanan laut itu adalah wisata mangrove dan air tawar di Sungai Gemuruh. Karena yakin dan percaya tidak semua wisata laut endingnya itu adalah mandi sepuasnya di air tawar. Ya, tapi ini yang terlupa. Teman-teman penggiat ekowisata atau pemandu wisata terlalu asik membawa ke laut sehingga tidak membawa ke endingnya itu, karena surganya justru di situ menurut saya. Bayangkan ya, kita wisata laut badan sudah berkerak karena asin, karena NaCl yang nempel di tubuh. Itu kan ketika ketemu air tawar itu kan kayak surga itu. Sama kita jalan di padang pasir itu ketemu air tuh oasisnya. Jadi justru di situ titik kesan. Dan bagi orang Korea itu justru titik kesannya, karena di Korea ada wisata laut, bikin cliff jumping bisa gitu. Tapi yang diiringi dengan air terjun air tawar yang melewati wisata mangrove itu enggak. Sehingga luput titik kesannya satu. Nah, ini contoh sederhana. Begitu punya wisatawan lain di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, ini sangat ditentukan kejelian dari pemandu wisata ini, titik mana yang membuat orang ini berkesan dan beda dibandingkan tempat wisata yang lain. Ya, karena contoh simpelnya setiap orang atau setiap wisatawan kita datang ke suatu daerah, dia pasti mempunyai titik kesan tertentu. Nah, kita manfaatkan itu, moment of truth, yaitu titik kesannya. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang dia akan ceritakan dimanapun dia duduk. Nah, kalau kita tidak jeli melihat yang seperti ini, nah, repeatnya, kembalinya wisatawan ke tempat tertentu itu bisa jadi nihil. Nah, kita harapannya kan datang sekali, besok datang lagi, atau seminggu depan datang lagi, atau besok dia datang bawa keluarganya, atau besok datang bawa rekan bisnisnya. Nah, ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini adalah pintu gerbang atau orang yang akan membawa kesuksesan ataupun keberhasilan pariwisata di Kabupaten Indonesia. Banyak hal-hal yang menurut kita biasa, tapi menurut orang lain itu luar biasa. Contoh yang tadi kan Sungai Gemuruh, menurut kita biasa, tapi bagi orang luar itu luar biasa. Ya, nah kejelian untuk melihat inilah yang sangat
perlu kita asah. Dan ini tidak ada ilmunya, hanya keseringan berinteraksi, sering bertanya bagaimana. Jadi jangan lupa ketika kita sudah membawa wisatawan, jangan lupa tanya sebelum dan sesudah dia berwisata. Di situ kita bisa mengevaluasi. Ya, di situ kita bisa mengevaluasi baik evaluasi diri kitanya, sarana prasarananya maupun spot wisata. Nah, jadi kok jadi kasih teori. Ya, jadi harapan kami dari pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu di dalam menggerakkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Karena alam Kabupaten Pesisir Selatan, keunggulan kita ini adalah keasliannya. Keunggulan kita adalah keaslian. Kita tidak akan bisa bersaing dengan wilayah lain kalau berkaitan dengan sarana dan prasarana. Tidak akan bisa bersaing. Tapi kita akan bisa bersaing dengan keaslian ataupun kealamian wilayah kita, tidak ada di tempat lain. Kalau kita bersaing fasilitas hotel, bersaing fasilitas toilet, bersaing fasilitas tempat sandaran, kita nggak akan menang. Tapi keaslian yang seperti inilah yang akan menjadi nilai tawar kita dengan wisatawan. Ingat ya, wisatawan itu tidak mesti dalam jumlah besar orang yang datang, sedikit tapi berkelas. Percuma kita yang datang wisatawan 100 orang, 1000 orang, tapi bayarnya 1000. Mending datang 1, tapi dia bayarnya 1 juta ya. Ya. Nah, jadi, untuk yang itu, untuk yang meng-create wisatawan-wisatawan yang bernilai 1 juta rupiah itu, nah ini perlu kejadian kita bersama. Dan mereka biasanya tidak butuh fasilitas-fasilitas yang layak yang ada di kota, enggak. Justru dia butuh apa yang ada di kota, apa yang ada di sini. Kalau disuruh dia nyari fasilitas yang nyaman, ngapain juga di Pesisir Selatan? Pergi aja ke Aston, ya, pergi aja ke Mercure, pergi aja ke Grand Zuri, dapat semua fasilitas. Tapi dia tidak akan mendapatkan nuansa atau experience ataupun pengalaman bagaimana ketika dia tidur buka jendela ketemu laut. Ya, nah, jadi inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana menggerakkan perekonomian melalui sektor pariwisata yang ditonjolkan bukan dari sisi sarana dan prasarana, tapi dari sisi keaslian, kemurniannya alam yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Maka melalui Bapak Ibu, kami titip keaslian Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, karena hanya itu yang bisa kita jual. Kalau berhasil secara prasarana enggak lah. Contoh yang di mana nih? Cuaca apa istimewa Cuaca? Bagi kita ada istimewa, tapi bagi orang luar negeri istimewa. Coba lihat wisatawan yang ada di Pulau Jawa, justru wisata yang dia jual apa? Bagaimana memeras susu sapi, membajak sawah, itu yang dia jual. Itu yang dia jual, bukan yang lain-lain. Bajak sawah, memeras susu sapi. Jadi hal-hal yang tidak ada di Karangtengah. Yakin dan percaya orang-orang yang ada di Jakarta, di Padang, di kota-kota besar itu dulunya adalah orang kampung. Kebetulan dia sudah sukses jadi orang kaya dan dia pengen mengcopy paste keberhasilan dia ke anaknya. Dan dia akan cenderung mengulang pengalaman dia masa lalu. Sehingga orang-orang kaya di Jakarta itu dia akan kembali ke kampung. Kalau dulu dia bisa mengkelereng, maka dia akan ajarin dia, anak bapak, gue ini dulu mengkelereng, ini mengkelereng. Nah, jadi kalau yang seperti ini di create nih, insya Allah ini untuk saat ini generasi yang generasi yang berhasil itu adalah generasi di umur 30 sampai 50. Itu rata-rata kelahiran ke 80. Anak-anaknya sekarang itu rata-rata udah SMA dan kuliah. Dan mereka kaya-kaya sekarang. Generasi kelahiran 80 sampai 90, kelahiran 75 sampai 95, itu permainan tradisionalnya apa Pak Bu? Main kelereng, main gambar, apa lagi? Hah? Main karet? Hah? Main gajah, main gambar. Kenapa nggak ini di-create di satu wilayah gitu kan? Dan ini akan menjadi suatu kenangan, jangankan untuk anaknya. Saya sendiri kalau ada situ pengen ikut tuh. Iya nggak? Cuman hal seperti ini kita tidak jeli lihatnya.
kebutuhan orang. Jadi ketika menggerakkan bisnis ekowisata itu bukan persepsi kita, tapi dari need ataupun kebutuhan dari customer. Customer kita siapa? Yang orang kota yang akan menghabiskan uangnya. Need-nya apa sih? Kebutuhan dia apa sih ketika ada berwisata? Cenderung mengulang pengalaman dia masa lalu yang kan di copy paste ke anaknya. Nah ini peran Bapak Bu bagaimana kejeliannya untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Ya, nih saya nih kalau opini saja ya, pola pikir saya sendiri. Siapa bilang sate siapa ya? Sate Masukur ya. Sate Masukur, sate Dagung-Dango. Kata orang enak. Istri saya kan orang Pekumbu. Dagung-Dango kan di Pekumbu. Masukur di Bandung Panjang. Kata orang Masukur enak, Dagung-Dango enak. Pakai kata saya enggak. Biasa aja. Masih enak sate codel kan di Tapan, sate sedih. Siapa orang Tapan? Nah, masih enak sate sedih. Kenapa? Ternyata setelah saya analisa itu bukan masalah enak atau tidak enaknya. Karena perantau Payakumbuh, perantau Padang Panjang, perantau Bukit Tinggi yang sekarang udah tak kaya-kaya di Jakarta itu, dulu waktu kecilnya dibawa sama bapak ibunya ke pasar ya makanya sate Dagung-Dango. Makanya sate Masukur. Sehingga dia kerja kembali, dia mengulang itu. Dulu gue makan ini enak. Dulu makan ini enak. Tapi bagi orang yang tidak bisa nggak enak, biasa aja. Nah, begitu juga kalau kita balikan, kita analogikan di dalam pengelolaan pariwisata. Ya, jadi di dalam mengelola moment of truth atau titik kesan dari customer kita ini kita harus lihat siapa sih customer kita, need-nya tuh apa sih, di kelahiran tahun berapa sih. Ya, jadi ini, trik karena saya biasa di apa ya, di marketing, jadi pola pikirnya gitu. Jadi di dalam menjual sesuatu itu, yang kita jual itu bukan persepsi kita. Kalau kita yang beli oke lah, tapi yang beli kan orang lain. Jadi kita harus analisa tuh, target pasarnya siapa, kebutuhan dia itu apa. Ya, kalau orang Indonesia berwisata ke Singapura, ke Jepang, kebutuhannya apa? Mall. Ya enggak? Kenapa? Karena di Indonesia nggak ada mall secanggih Jepang, nggak ada secanggih Singapura, maka datang ramai ke mall. Tapi kalau orang Jepang, orang Korea, orang Inggris, orang Prancis datang ke Indonesia, yang dicari bukan mallnya, apa yang tidak ada di. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini sedikit menambah wawasan kita bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik mengelola pariwisata secara natural. Ya. Jadi sedikit itu Pak, kata sambutan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlatih, selamat menambah wawasan. Sekali lagi, ketika ada materi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak senior itu, kosongkan kelas dulu. Kalau kita merasa hebat, ilmu apapun dikasih akan masuk. Ya, kosongkan dulu gelasnya, terima air baru dari mentor-mentor itu supaya gelasnya itu mulai. Ya, jadi sebelum memulai kosongkan dulu gelasnya. Jadi mudah-mudahan apa yang dikasih saat ini bisa memberi manfaat untuk kita, untuk bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.